Ada satu poin yang harus saya tanyakan sebelum kita mengakhiri diskusi yang luar biasa ini. Jawa Barat itu adalah daerah yang tingkat pengelolaan, saya ganti bahasanya, tingkat penanganan kasus hukumnya terkhusus korupsi tinggi. Ini harus saya tanyakan, apapun namanya, karena kan masyarakat Jawa Barat itu sebenci banget pada yang namanya corruption ya. Tetapi realitasnya ada banyak pemimpin daerah di Jawa Barat itu yang tercokok baik oleh KPK maupun kejaksaan. Dengan alam berpikir Anda yang progresif seperti itu tadi, saya jadi penasaran. Apa yang akan Anda lakukan agar kemudian luka-luka sosial bernama korupsi itu tidak lagi ada di Jawa Barat? Yang pertama, sebenarnya korupsi itu ada dua loh, Pak. Ada korupsi kultural, ada korupsi struktural. Kalau korupsi struktural kan sudah jelas ada pelanggaran, ada kerugian negara. Ya, kita orang sudah tahu semua. Misalnya kita menggunakan uang negara langsung yang seharusnya peruntukannya bukan untuk kita, itu kan korupsi. Tetapi ada sesuatu yang dilegalkan tapi korupsi, yaitu tindakan yang tetap esensinya merugikan keuangan negara. Meskipun tanpa legal ya. Yang disebut merugikan keuangan negara itu negara itu rugi. Kenapa? Karena uangnya itu tidak bisa mendongkrak kesejahteraan publik. Contoh, di penyusunan APBD hari ini saya lihat disebutnya era digitalisasi. Setiap lembaga, setiap bidang itu bikin aplikasi, sehingga menjadi booming aplikasi. Karena aplikasi terlalu banyak, publik, para pegawai dan masyarakatnya pusing dengan aplikasi. Satu aplikasi itu memiliki nilai yang tinggi, mahal. Tetapi dari sisi manfaat itu tidak memiliki efek apapun terhadap kesejahteraan publik. Bagi saya ini korupsi kultural. Walaupun bisa dipertanggungjawabkan, tetap saja negara rugi. Itu kalau buat aplikasi ini dibangunin rumah sakit, dibangunin puskesmas, dibangunin sekolah, udah selesai. Sampai kan ada kejadian ruang sekolahnya kurang, tapi kalau layar digitalnya banyak. Ya itu dia. Kan sebenarnya secara kultural kan itu merugikan. Perjalanan dinas. Iya, ini kan ada yang lucu lagi loh Pak. Bayangin loh Pak. Kita ngomongin sebab birokrasi itu era digital. Kalau birokrasi era digital berarti sudah tidak ada lagi kunjungan kerja. Tidak ada lagi, ya Pak, perjalanan dinas. Rapat-rapat di hotel segala. Rapat-rapat sudah kurang. Ini aneh, birokrasinya berbasis era digital, tapi SPJ hotelnya tuh numpuk. Itu yang saya mau. Lah, kalau era digital nggak usah lagi birokrat dikumpulin di hotel, dikasih pengarahan. Ya birokrat cukup tinggal di tempatnya masing-masing. Pimpinannya ngomong di layar digital, orang melihat, memperhatikan. Setelah itu kan bisa tanya jawab. Kita ini aneh. Jadi kita ini double Pak, birokrasi era digital tuh. Ya belanja aplikasi, ya belanja sistem pengelolaan pemerintah berbasis digital, ya kegiatan tidak pernah berhenti. Akhirnya belanja untuk publiknya nggak ada Pak. Nah bagi saya adalah yang pertama harus saya benahin adalah ini. Dan Anda akan lakukan itu? Oh, pasti. Saya dulu pengalaman waktu Purwakarta. Bisa merubah postur anggaran, asalnya 30 belanja publik, 70 belanja aparatur. Saya rubah jadi 70 belanja publik, 30 belanja aparatur. Di belanja publiknya itu satu. Misalnya gini loh Pak, misalnya anggaran pendidikan 20%. Kita nggak boleh dong sampai hanya anggaran pendidikan 20%. Isi dari 20% itu apa? Kalau isinya seminar, perjalanan dinas, gitu loh, kunjungan, ya ngapain juga ditulis 20%. Kan ini harus dibenerin. Esensi. Pak Gubernur. Siapa? Saya merasa Anda akan melakukan banyak perubahan di Jawa Barat.